Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, ada informasi penting yang kita ingin sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan edukasi dan rekreasi, bisa memberikan nilai hikmah dan hiburan. Saudaraku, seperti yang sudah kita sampaikan di channel kita, yaitu channel Tanda Kejadian. Di channel Tanda Kejadian kemarin sudah saya informasikan bahwa Bapak Rizik Syihab ini sedang mendapatkan musibah ya. Dia sedang sakit atau sedang sekarat. Dalam tanda petik ya tentunya. Dalam tanda petik ya saudaraku. Jadi Pak Rizik dalam keadaan sakit itu dikabarkan viral di berbagai platform media sosial. Itu medianya banyak banget itu ya. Kemudian saudaraku, di sisi yang lain, sejalan dengan adanya kondisi Rizik Syihab yang sakit, Ansor Banser resmi menyampaikan larangan agar Banser dan Ansor tidak mengepam atau mengadakan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan Oknum Habib Ba'alawi. Ya tentu kalian tahulah ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan Oknum Habib yang terkait dengan kegiatan keagamaan. Misalnya sholawatan. Beberapa waktu yang lalu ada sholawatan yang tidak dikawal Habib, kacau ya, ricuh. Bahkan panggung sholawatannya itu nyaris ambruk, dalam tanda petik nyaris ambruk. Nah, hal ini kenapa? Karena memang dari kelakuan Habib-Habib sendiri ya, yang tidak simpatik. Bahkan acap kali dari para oknum Habib itu menghina eksistensi atau keberadaan Banser ya. Nah, kemudian Bapak Rizik juga gitu. Banyak yang berspekulasi ketika Bapak Rizik ini sekarang sedang sekarat dalam tanda petik atau sakit. Jadi Pak Rizik itu kan diagendakan, saudaraku, harusnya hari ini Pak Rizik itu ada di Pulau Madura sampai tanggal 31 Juli tahun 2024. Banyak tuh rencana Rizik mau ke Surabaya lalu ke Madura itu diperbincangkan oleh para tokoh-tokoh keagamaan, masyarakat. Hampir, sekali lagi hampir semua unsur masyarakat membahas agenda Rizik Syihab itu. Tetapi ya banyak orang yang pada khawatir ya, karena ceramahnya Rizik itu provokatif ya, ngajak-ngajak mempersekusi Kiai Madudin, menghalangi Kiai Madudin dalam pengajiannya ya. Sampai kemudian banyak orang berpesan kepada Pak Rizik, kalau ceramah nanti misalkan di Madura jangan provokasi, jangan teriak-teriak begitu ya. Nah, memang masyarakat Madura ya, bahkan Kiai Jabidi pun menyampaikan tidak ada larangan kepada Pak Rizik. Nah ya, dan berharap masyarakat tidak usah melarang-larang orang yang mau berkegiatan dalam kerangka kegiatan ritual keagamaan, biarkan. Nah, saudara, masyarakat tidak melarang memang, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengizinkan Rizik Syihab untuk hadir di Madura pada tanggal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan Rizik Syihab untuk ke Madura sampai tanggal 31 Juli 2024 itu agendanya. Luar biasa kan? Sehingga orang banyak berspekulasi, ini Pak Rizik sedang ditegur sama Allah, sedang diperingatkan sama Allah, dikasih musibah ujian. Bahkan ada yang berspekulasi Pak Rizik ini kualat kepada Wali Songo. Wali Songo, wali, ya wali itu. Siapa yang memusuhi wali maka Allah akan murka kepada wali. Nah, Rizik Syihab ini berani-beraninya di ceramahnya dan viral ketika dia hadir di Ziarah Kubro di Kasultanan Banten, di makam Sunan
Sultan ya, di makam Sultan Hasanuddin itu kan isinya provokasi, mengadu rakyat Banten, bahkan mengancam laporkan para pembegal nasab katanya, menuduh Kiai Madudin pembegal nasab dan al-kaburi, ya kan? Di makam Sultan Hasanuddin di Kesultanan Banten tujuannya ziarah, tapi ngeprank. Ternyata tidak hanya ziarah, kiai-kiai sepuh Banten percaya pada awalnya hanya ziarah, tidak usah orasi. Ya, ziarah harusnya hanya menyampaikan doa-doa kepada yang meninggal, ya, doa-doa kepada para wali, para sultan, Sultan Hasanuddin dan keluarganya, Sultan Hasanuddin dan keluarganya harusnya didoakan. Lah, malah para kiai sepuh di Banten diprank. Ternyata dia orasi dan isinya provokatif. Dan dalam orasinya justru memalsukan nasab Wali Songo, Sunan Giri, dipalsukan, dibalawikan. Nah, sudah jelas dalilnya, siapa yang memusuhi wali Allah akan dihukum. Nah, ini tampaknya hukuman untuk Pak Rizik. Seperti itu spekulasi yang berkembang di masyarakat, ya. Sehingga masyarakat tidak melarang, masyarakat tidak menolak, ya. Masyarakat Madura mengizinkan kalau Rizik mau datang hari ini sampai tanggal 31 Juli 2024. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah sendiri yang tidak mengizinkan Rizik Syihab untuk datang ke Madura tanggal tersebut. Mungkin lain hari, tapi dengan harapan Rizik Syihab bisa bertaubat. Jadi yang berspekulasi banyak sekali yang menduga bahwa Rizik Syihab ini sedang ditegur, mendapatkan kualat supaya dia mau introspeksi diri, kontemplasi, ya, muhasabah, supaya dia mengoreksi dan mengevaluasi ceramah-ceramahnya yang selama ini provokatif dan cenderung menghasut, ya kan? Agar menangkap Kiai Madudin dan sebagainya itu. Baik, saya sampaikan videonya juga sudah saya sampaikan di channel kita yang satunya, yaitu channel Tanda Kejadian, bahwa Pak Rizik sedang tidak baik-baik saja. Dia tidak bisa ke Madura, harusnya agendanya sampai tanggal 31 Juli yang akan datang, tapi dibatalkan. Allah tidak mengizinkan. Bukan masyarakat Madura yang tidak mengizinkan, tetapi Allah yang tidak mengizinkan, sehingga dia tidak bisa datang pada hari itu. Pada hari ini harusnya di Madura dia, ya. Coba kabarnya kita sampaikan. Dia sedang nggak baik-baik saja, saudara, sedang sakit atau dalam tanda petik istilahnya sekarat, ya. Luar biasa ini. Kita simak ya dari Hani. Semua akan turun bersama-sama deklarasi bahwa ini ceramahnya dulunya. Kita nggak bisa dibeda oleh begal-begal nasab. Di sana terhalang dengan kondisi kesehatannya pasca safari dakwah di Jawa Barat kemarin yang begitu padat, dan memang safari dakwah Jawa Barat beliau sudah sakit. Jadi Rizik sedang sakit, sekarat. Tadi mungkin karena ceramahnya tadi yang provokatif, ya. Kualat dengan orang-orang yang dihina kepada Kiai Madudin, yang dihina di mana-mana ketika ceramah dia singgung-singgung Kiai Madudin, al-kaburi lah, disebut pembegal nasab lah, padahal dia harusnya introspeksi, siapa yang pembegal nasab, siapa yang kabur dari tes DNA. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada segenap umat Islam di Surabaya, di Madura, khususnya para kiai, para alim ulama, para habaib, dan umat Islam pada umumnya. Rencananya Imam Besar akan melaksanakan safari dakwah mulai dari di Surabaya hari Jumat malam ini, kemudian lanjut ke Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sampai ke Sumeneb sampai hari Selasa. Akan tetapi beliau yang sudah begitu rindu kepada umat Islam di Surabaya dan di Madura, beliau yang sudah begitu rindu kepada para alim ulama di sana, terhalang dengan kondisi kesehatannya.
pasca safari dakwah di Jawa Barat kemarin yang begitu padat, dan memang safari dakwah Jawa Barat beliau sudah sakit, namun beliau memaksakan karena kerinduannya kepada umat. Akhirnya sekarang beliau sakit dan harus dirawat. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridha. Qaddar Allah masya, takdir Allah. Kita sudah berencana, beliau sudah berusaha, semangat kerinduan kepada Madura, kepada Surabaya dan kepada umat Islam serta para kiai tidak terbendung, tapi kondisi fisik tidak memungkinkan. Sehingga atas nama Al-Walid Al-Habib Rizik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau. Dan insya Allah akan di-reschedule, dijadwalkan ulang setelah beliau fit, setelah beliau sehat, di tanggal yang nanti akan dikabarkan. Insya Allah doakan, mohon doa agar beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Dan sekali lagi kami mohon ridha. Kami paham betul tentunya di balik safari dakwah, rencana safari dakwah sudah begitu banyak pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya, pengorbanan segala-galanya. Akan tetapi apa boleh buat, anta turid ana urid wallahu yaf'al ma yurid. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah mudah-mudahan nafas panjang perjuangan kita masih panjang, insyaallah akan diagendakan ulang, beliau akan datang. Perjuangannya katanya masih panjang. Perjuangan apa, Bang? Mau mengusir Belanda? Nggak ada Belanda di sini. Mau mengusir penjajah? Mana belanja penjajah mau diusir? Perjuangan apa? Ya, bangsa kita sudah mayoritas Muslim, banyak sudah. Ya, saudaraku, berita bahwa Rizik Syihab sedang sakit, dalam tanda petik sedang sekarat, itu bukan hoax. Ini yang menyampaikan menantunya sendiri. Ini adalah Hanif Alatos. Kalian tahu kan Hanif Alatos siapa? Ya, Hanif Alatos menantunya yang sekarang kompak ini kerjasama. Ya maklum lah ya, namanya menantu sama mertua kan harus kompak. Kompak bagaimana? Kabur dari tes DNA. Yang paling aneh, Pak Rizik dalam ceramahnya menuduh Kiai Madudin Al-Kaburi. Coba ya, yang kabur siapa? Yang kabur yang mana? Ya. Ya kan? Nah, jadi yang paling lucu lagi, Rizik itu sekarang sudah nggak mau di dalam ceramahnya nyinggung-nyinggung masalah tes DNA, nggak mau. Dia lebih menyinggung tentang politik, mau menegakkan khilafah, mau membangkitkan Indonesia bersyariat. Ya, coba pikir itu. Ini dia adalah mencoba untuk mengalihkan isu saja tuh Pak Rizik. Dia sudah kalah, mempersoalkan nasabnya dia sudah kalah, terbukti dia palsu. Nah sekarang dia kembali kepada jalan yang dulu pernah dia tempuh, ngomongin politik dan politik, pengen menyerang dalam tanda petik pemerintah, ya. Tapi nggak tahu lagi lah ya, wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebuah dugaan, bisa jadi saya salah. Tetapi dulu yang pasti Pak Rizik sudah mewajibkan tes DNA kepada siapapun yang mengaku cucu Nabi, ya. DNA Rasul kemana, DNA dia kemana. Sekarang dia kompak ya dengan Hanif Alatos, ngomong haram tes DNA, menyampaikan kepada Hanif, mungkin menantunya ya dibilang, Pak menantu, hai anakku gitu ya, mungkin ya, bisa jadi salah kan. Coba kamu aja yang ngomong sekarang di media, bilang bahwa tes DNA haram. Nah ini dugaan bisa saja salah ya. Karena ternyata keluarga kita ini setelah tes DNA, haplogrupnya tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Bisa jadi, itu dugaan. Kalau salah ya silakan diklarifikasi Bang Hanif. Silakan ya. Karena dulu Pak mertua ente, Pak Hanif, mertua antum itu keluar wajib tes DNA ya. Malah sekarang takut dia tes DNA. Kabur dari tes DNA. Jadi jangan salahkan saya, jangan salahkan kita masyarakat kemudian menduga Anda kong kali kong dengan mertua. Mertuanya disuruh diam, nggak usah bahas tes DNA. Biar aku bapakku yang ngomong haram tes DNA, aku carikan dalil.
aku carikan pendapatnya ulama yang mendukung pendapat kita. Wah, tapi Indonesia tidak semua bodoh warganya. Banyak warga yang sudah tercerahkan dari berkahnya tesis ilmiah Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani. Bahkan sudah dibongkar ulama-ulama Nusantara sudah menghalalkan tes DNA untuk menafikan nasab seseorang jika ada bukti-bukti, dan sudah terbukti secara kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan ilmu pasti. Tes DNA sudah jelas. Berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi. Ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terkonfirmasi. Ya, itu berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi. Sekarang ada tokoh-tokoh sebagai pendukung tesis Kiai Madudin. Ada Kiai Alwi yang sudah membuat buku, ya, luar biasa, sejalan dengan Kiai Madudin. Bahkan diceritakan oleh Kiai Alwi, ya, nama Ahmad bin Isa yang diceritakan hijrah ke Yaman itu cerita fiktif, karena Ahmad bin Isa tidak pernah ke Yaman. Kalau ada yang mengatakan di sana di kuburannya ada itu, di Yaman ada kuburan, itu kuburan fiktif, kuburan palsu, diisbat dari mimpi, ya. Jadi itu hanya kira-kira saja, itu hanya untuk mengelabui orang, membodohi orang masa kini yang tidak tahu sejarah, supaya percaya bahwa Ahmad bin Isa benar-benar punya cerita sejarah datang hijrah ke Yaman. Setelah diteliti oleh para ahli sejarah termasuk Kiai Alwi, Kiai Haji Madidin Usman, cerita yang dibangun bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, lalu Ahmad bin Isa Al-Abah diberi gelar Al-Muhajir, itu cerita fiktif, cerita yang dibuat-buat oleh kelompok Ba'alawi supaya orang yakin bahwa nasabnya sambung kepada Ahmad bin Isa Al-Abah. Ini para muhibbin kalau dengar saya ngoceh gini pasti kepanasan. Tuh ada Jakarta Pensin, persis komentarnya kayak Unyil. Ya kan, selalu saja begitu. Ya, jadi ini bukan hoax. Berita bahwa Rizik Syihab itu sedang dalam tanda petik sekarat, kualat, ya, ditolak oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah ke Madura dari hari ini sampai 31 Juli, itu nyata adanya Allah yang tidak mengizinkan. Walaupun orang-orang Madura mengizinkan, ternyata Allah yang tidak mengizinkan. Coba, benar apa betul? Ya. Lalu dia si Hanif ngomong mau ada reschedule, mau dijadwalkan ulang. Nah, mudah-mudahan dengan sakitnya Pak Rizik ini dia bisa introspeksi. Bisa introspeksi, mawas diri, ya, lalu bisa memperbaiki isi ceramahnya ke depan, bisa lebih baik lagi, lebih adem, ya kan? Ya kan, begitu saudare, ya kan? Nah, kita lanjut nih, ya, coba Jakarta Pesis, ya, Jakarta Pensin itu ada akun itu. Ayo panggil teman-temanmu para muhibbin untuk meramaikan channel kita, ya. Jangan sungkan-sungkan. Nah, coba saya sampaikan ulang, biar jelas, ya, biar jelas, saudari. Pasca safari dakwah di Jawa Barat kemarin yang begitu padat dan memang kasihan ya, saya kasihan gitu ya. Bukan rakyat yang tidak mengizinkan, tapi Allah langsung tidak mengizinkan dia ceramah di Madura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kepada segenap umat Islam di Surabaya, di Madura, khususnya para kiai, para alim ulama, para habaib, dan umat Islam pada umumnya. Rencananya Imam Besar akan melaksanakan safari dakwah mulai dari Surabaya hari Jumat malam ini, kemudian lanjut ke Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sampai Sumeneb, sampai hari Selasa. Akan tetapi beliau yang sudah begitu rindu kepada umat Islam di Surabaya dan di Madura, beliau yang sudah begitu rindu kepada para alim ulama di sana,
terhalang dengan kondisi kesehatannya. Pasca safari dakwah di Jawa Barat kemarin yang begitu padat, dan memang safari dakwah Jawa Barat beliau sudah sakit, namun beliau memaksakan tentang rinduan kepada umat. Akhirnya sekarang beliau sakit dan harus dirawat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridha. Qaddar Allah masya takdir Allah. Kita sudah berencana, beliau sudah berusaha, semangat kerinduan kepada Madura, kepada Surabaya, dan kepada umat Islam serta para kiai tidak terbendung, tapi kondisi fisik tidak memungkinkan. Sehingga atas nama Walidatul Hifzik kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, atas nama keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau. Dan insya Allah akan di-reschedule, dijadwalkan ulang setelah beliau fit, setelah beliau sehat, di tanggal yang nanti akan dikabarkan insya Allah. Doakan, mohon doa agar beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Dan sekali lagi kami mohon ridha, kami paham betul tentunya di balik safari dakwah, rencana safari dakwah sudah begitu banyak pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya, pengorbanan segala-galanya. Akan tetapi apa boleh buat, tentunya karena Allah yaf'al murid. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah mudah-mudahan nafas panjang perjuangan kita masih panjang, insya Allah akan diagendakan ulang, beliau akan datang. Jazakumullah khairal jazaa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya, itu bukan berita hoax, itu nyata adanya. Cuman mereka itu sukanya ngaku-ngaku. Rizik juga suka ngaku sebagai cucu Nabi keturunan Rasulullah, ngaku sebagai imam besar. Kelompok mereka itu selalu membranding seolah-olah mereka itu imam besar sungguhan. Ya, tapi yang menganggap itu kan mereka sendiri. Ya, kita hargailah. Saya hargai, nggak apa-apa. Ya, saya hargai. Saya ngasih penghargaan itu kepada Pak Unyil menjadi imam besar, tapi bukan imam saya, imam kelompok mereka saja. Tapi saya menjaga persatuan, bro. Kalau mereka sadar, bro, ya kita jaga persatuan, kita cintai semua bangsa. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Ya, ngaku-ngaku cucu Nabi tidak bisa membuktikan. Ya, itu saudaraku. Komentar Anda, wah, cari wali. Wali apa? Wali dari kandang kebo. Ya kan? Jadi ini loh kalimat yang paling membuat saya itu begitu mengagetkan, kaget ya. Teman-teman itu membuat spekulasi gini, secara sederhana. Rakyat Madura mengizinkan, nggak ada masalah, tak ada penolakan. Tapi Allah yang tidak mengizinkan, loh, ya kan? Maka jangan salahkan kalau kemudian banyak yang berspekulasi ini Pak Rizik walat ini. Allah sedang murka sama Pak Rizik sehingga dia ditegur dengan diberikan sekarat dalam tanda petik. dari saya baca ya komentar, wow banyak sekali yang komentar ini, cepat sekali berganti kalimat ini ya. Dari Siti Kuisah saya baca ya, Pak Rizik sampean harus introspeksi. Wah ini bagus saya baca nih. Pak Rizik sampean harus introspeksi diri, sampean ceramah di mana-mana hanya bikin gaduh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Nah, ini bagus, sopan banget ini. Terimalah kenyataan itu. Grup kalian bukan juriah Nabi. Nah, ya kan? Nyata ya, masyarakat tidak menolak, masyarakat mengizinkan, silakan datang ke Madura. Ternyata Allah yang tidak mengizinkan, ngasih dia sakit. Dalam tanda petik sekarat. Sampai gak kuat dia, tidak bisa memaksakan diri. Kalau sudah kalimatnya begitu kan berarti keras ini sakitnya. Dalam tanda petik. Baru-baru yang lalu, kalau itu bukan pansos ya, kita doakan semoga ini bukan pansos gitu loh ya. Sebelum Rizik yang dikabarkan sakit siapa coba? Kok secara kebetulan ya, berurutan ya. Siapa tuh? Ya si jenderalnya itu yang dianggap sebagai jenderal umat Islam itu. Kalau Rizik kan di branding sebagai imam besar, si Unyil. Yang dianggap sebagai jenderalnya umat Islam kan si itu. Si siapa tuh? Oh iya betul, si Smith. Anehnya itu mereka itu kalau Kiai Madudin memakai gelar Usman itu dimasalahin, padahal mereka itu juga memakai gelar dari kakeknya. Kiai Madudin Usman itu adalah gelar kakek ya. Jadi apa salah kita memakai gelar kakek kita? Ya boleh lah ya. Saya langsung baca.
Oh iya, itu ada itu ya, seorang yang menyebut dirinya ada kata satria, tapi itu Mukibin, itu nggak satria itu ya, nggak ada tuh foto profilnya. Halo Manu Falket, thank you Manu Falket ya, how are you? How are you today, Manu Falket? Where are you? Dari Sigma Well, terima kasih ya. Ah, mungkin kangen Firza. Firza yang mana? Apanya Firza ya yang kira-kira dikangeni? Bang Sigma Mel, coba dijawab nih. Dari Siti Kuisa, Bahar Semit baru saja ambruk, sekarang udah sembuh apa belum? Kabarnya sudah nih, saudaraku. Bahar itu sudah joget-joget, itu udah konser musik itu sudah. Udah pansos lagi tuh Bahar ya. Dari Bang Mariono, Ricik itu bukan ceramah tapi memprovokator umat Islam untuk melawan pemerintah, khususnya ke Pak Jokowi. Betul sekali ya. Aduh, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. 6.000 kiai, mantap ini, gugur dalam geger Cilegon Banten, geger Cianjur, geger Aceh. Dan untuk di Banten tuh ada seorang Habib perempuan ya kan, yang bernama Syarifah Fatimah telah mengkhianati suaminya sendiri. Menurut Ustadz Suparman, si Syarifah Fatimah itu berselingkuh dengan Belanda, oknum Belanda. Astagfirullahaladzim, katanya cucu Nabi si Habibah itu ya. Nah, itu ceritanya kamu bisa baca di Historia ya, di sejarah itu ya. Aduh, Masya Allah. Ini banyak sekali rupanya ya yang menjadi mukibul hadir di channel kita. Tapi saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ada Pak Priyatno ini, Pak Priyatno ternyata muhibun ya. Muhibun, mukibin ya. Ya. Lalu ini ada lagi nih, Bang Rudi Indrif. Masa ibu mertua kok bisa dikawini, menyesatkan si Demit? Oh iya, saya baru tahu Bang. Benarkah si Demit mengawini mertuanya? Luar biasa, mengagumkan. Oke, dari Ayah, terima kasih ya hadirnya. Saya baca yang terbaru ya. Aduh, ini mana nih? Oh, ini dia. Oh, ini ada Jakarta Pesin ya, laki-laki nih. Saya seneng loh hadir Jakarta Pesin ini. Kenapa dia setia nontonnya sampai akhir, sampai kita berakhir itu dia tetap nonton, saudaraku ya. Apa nih? Waduh, banyak sekali yang komen, terima kasih ya. Mau baca satu aja susahnya, minta ampun, dia terus berganti. Dari Bang Karto, terima kasih. Lanjut terus menerus sampai bubarnya Robitoh dan kaumnya. Kayaknya untuk mereka itu kayaknya memang sampai kiamat kurang 1 detik pun kayaknya nggak akan pernah sadar tuh saudaraku, karena sudah dibutakan oleh doktrin dari keluarga mereka sendiri bahwa mereka keturunan Nabi. Udah terbutakan oleh wasiat dari leluhurnya sendiri bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah gitu ya. Itulah mereka tuh. Wow. Dia Suci, terima kasih hadirnya. Revan Saputra, Pekalongan hadir, siap berantas Habib palsu. Blitar, Jawa Timur hadir dari Bang Firdaus. Ya, waduh, ada lagi nih. Resek Nai, ini seorang muhibun juga nih. Ya, baik saudaraku, saya akan bahas dengan tema yang berbeda. Sekarang ganti tema baru ya.